apakah ada perbedaan toleransi dengan kompromi perihal keyakinan beragama? Nah, ini kami mau perjelas supaya jangan salah kaprah. Perbedaan mendasar antara toleransi dan kompromi dalam keyakinan beragama itu ada dua. Itu misalnya, kalau kebetulan di sebelah masjid ada agama lain ya, kita katakan agama apalah, di luar Islam gitu. Dia sedang melakukan satu perayaan. Nah, sholat kita nggak lakukan. Jadi sholatnya kita undur. Atau kita hilangkan. Nah, itu sudah merubah keyakinan. Nah, ini nggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Maaf. Topik kita pagi ini di hari Selasa adalah apakah ada perbedaan toleransi dengan kompromi perihal keyakinan beragama. Nah, ini kami mau perjelas supaya jangan salah kaprah mengenai toleransi dan kompromi. Nah, perbedaan mendasar antara toleransi dan kompromi dalam keyakinan beragama itu ada dua. Nah, kita bahas dulu dari toleransi. Kita sering dengar kan bahwa kita mesti toleran terhadap agama lain. Agama Islam itu harus toleran. Nah, apa itu toleransi? Oke, toleransi kita mulai dari definisi. Definisinya adalah menghormati dan menerima perbedaan tanpa harus merubah keyakinan pribadi. Kami ulangi lagi, definisi dari toleransi adalah menghormati dan menerima perbedaan tanpa harus mengubah keyakinan pribadi. Nah, itu definisinya. Prinsip utamanya mengakui hak setiap individu untuk memiliki dan menjalankan keyakinannya sendiri. Itu prinsip utamanya. Ya. Jadi kita mengakui hak setiap individu. Setiap individu berhak untuk memiliki dan memilih keyakinannya. Nah, gitu. Nah, contoh, seseorang yang beragama Islam menghormati tetangganya yang merayakan Natal tanpa perlu menyampaikan ucapan Natal terkait itu atau ikut merayakan, namun tidak menentang kebebasan tetangganya tersebut. Nah, ini. Jadi paham ya? Jadi kita tidak mengucapkan selamat untuk perayaan Natal tersebut. Dan kita tidak menentang sahabat kita ikut merayakannya. Tapi kita tetap menghargai kebebasan tetangga tersebut. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, tidak mengubah keyakinan. Dalam toleransi, Anda tidak perlu meninggalkan prinsip agama Anda. Hanya menghormati keyakinan orang lain. Nah, ini. Jadi, toleransi jangan membuat kita malah kita tinggalkan prinsip agama Islam. Nah, ini tidak benar. Gitu. Tapi kita menghormati keyakinan orang lain. Nah, udah jelas ya mengenai toleransi. Nah, sekarang kita yang kedua adalah kompromi. Nah, definisi kompromi apa? Menyesuaikan atau mengubah sebagian dari keyakinan atau praktik untuk mencapai kesepakatan atau harmoni. Itu. Jadi ini mengubah sebagian dari keyakinan ini kalau kompromi. Hati-hati. Nah, kita boleh toleransi, tapi kita nggak boleh kompromi. Nah, ini. Nah, gitu. Kemudian yang prinsip utamanya, mencapai jalan tengah bahkan jika itu melibatkan perubahan prinsip atau keyakinan pribadi. Nah, ini bahaya. Demi mencapai jalan tengah, dirubah tuh keyakinan pribadinya. Nah, ini jangan terjadi nih. Nah, contohnya, jika seseorang mengubah aturan dalam agamanya untuk menyesuaikan dengan keyakinan lain, itu dianggap sebagai kompromi. Paham ya?
Jadi kalau mengubah aturan agamanya, ya, untuk menyesuaikan dengan keyakinan lain, ya, itu misalnya kalau kebetulan di sebelah masjid ada agama lain, ya, kita katakan agama apalah di luar Islam gitu. Dia sedang melakukan satu perayaan. Nah, sholat kita nggak lakukan. Jadi sholatnya kita undur. Nah, atau kita hilangkan. Nah, itu sudah merubah keyakinan. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah, terus mengubah, tadi kalau di toleransi kan tidak mengubah keyakinan. Nah, kalau di kompromi mengubah keyakinan. Dalam kompromi ada potensi untuk mengorbankan atau mengurangi aspek-aspek tertentu dari keyakinan agama. Gitu. Nah, ini harus dipahami nih. Jadi ada potensi untuk mengorbankan atau mengurangi aspek-aspek tertentu dari keyakinan agama kita. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Makanya kompromi dan toleransi itu dua hal yang harus dipisahkan. Nah, apa sebetulnya perbedaan utamanya? Nah, kalau toleransi menjaga keyakinan sendiri sembari menghormati keyakinan orang lain. Baik kan? Kalau kompromi berpotensi mengubah atau mengurangi nilai-nilai keyakinan untuk menyesuaikan dengan pihak lain. Jadi di sini bahaya gitu. Dalam konteks agama, toleransi seringkali dianjurkan karena menciptakan harmoni sosial tanpa merusak prinsip keyakinan pribadi. Kompromi dalam keyakinan seringkali dianggap sensitif karena dapat merusak integritas spiritual seseorang. Jadi mulai sekarang sudah paham, ya. Kita sama-sama paham, saya juga paham, kami juga paham bahwa boleh toleransi tapi nggak boleh kompromi. Khusus untuk masalah keyakinan. Ya, misalnya dalam hal akidah. Nah, kita tahu bahwa akidah itu ada konsepnya. Akidah itu kita punya rukun Islam, punya rukun iman. Nah, ini nggak boleh dirubah. Jangan gara-gara mau kelihatannya menyatu, kita rubah. Nah, ini jangan. Ini mendasar. Sholat 5 waktu. Nah, itu tidak bisa dirubah. Gitu. Nggak bisa sholat subuh dilakukan nanti setelah sholat zuhur, nggak bisa. Ini sudah diatur. Nah, ini nggak boleh robah ya itu. Nah, jadi jelas ya bahwa kita boleh toleransi, tapi kita tidak boleh kompromi. Kecuali untuk hal-hal di luar keyakinan agama boleh. Nah, silakan, asal tidak saling merugikan. Nah, ini kurang lebih yang kami sampaikan di hari Selasa ini. Moga-moga ini menjadi tambahan wawasan. Dan ini bisa mewarnai kehidupan kita. Baik, kami sudah tidak berpanjang lebar lagi karena hari Selasa juga merupakan hari kerja yang cukup melelahkan barangkali setelah hari Senin kemarin. Nah, kami hanya mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga apa yang dilakukan pada hari Selasa ini memiliki satu hasil yang baik. Baik dan berkah. Jangan baik tapi nggak berkah, percuma. Harus baik dan berkah. Bagi penonton, kemudian pemirsa atau kaum muslimin, para mualaf yang belum subscribe di acara ini, kami mohon bantuannya untuk like, subscribe, share, dan komen. Ya, kami juga sediakan ruang khusus untuk konseling di nomor HP, nomor telepon genggam kami di 0812 2567 2657 6363. Nah, silakan. Kemudian kami juga sediakan rekening untuk bila ada pihak-pihak yang mau ikut berdonasi, berinfak dan sedekah supaya acara ini tetap berlangsung untuk mendukung program ini dan program-program yang lain. Terima kasih kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, bisa mewarnai kehidupan kita semua, termasuk saya di sini, termasuk tim kami di sini. Ini akan menjadi satu pelajaran, satu motivasi, lalu inspirasi supaya kita bisa tetap beraktivitas dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita akan mencapai keberhasilan dunia dan akhirat, dan tentu keberkahan akan menyertai. Terima kasih kami ucapkan. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami mohon diri. Semoga apapun yang kita lakukan, baik dari hasil yang baik maupun hasil yang masih kurang baik, kita bisa evaluasi dan kita bisa tingkatkan. Kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.